di Akademi Kripto ya. Yes. Ada salah satu yang kita bahas juga di BSC juga bro kemarin ya. Plasma ya. Oke. XPL kan kemarin sempat lo call di dalam untuk para pelajar yang di dalam ya. Ya. Coba kita lihat deh dari yang di call di dalam dan sekarang itu harganya apa dan kira-kira XPL itu apa? Tesis di belakangnya itu apa? Jadi SPL itu adalah blockchain layer 1 yang khusus untuk stablecoin. Setelah selama ini ya USDT itu pinjem jaringan orang ya, buat transfer pinjem jaringannya Tron, jaringannya Ethereum. Akhirnya muncullah Plasma ya. Plasma ini saya kelewatan ya, to be honest ya. Maksudnya nggak terlalu punya exposure ketika ICO-nya, tapi saya juga kemarin masuk juga di market. Ini project yang Paulo ya, founder dari Tether itu cukup bullish ya, dan satu-satunya project altcoin yang beliau itu invest. Ini menunjukkan apa? Kalau dia memang selama ini punya produk, cuman dia nggak punya ini ya, bahasanya perahu lah buat ngangkut airnya. Ya, dia punya airnya, nggak ada perahunya, akhirnya dia invest di Plasma. Dan Plasma ini akan menjadi pesaing berbagai layer 1 yang tidak spesifik. Banyak sekali ya layer 1 yang nggak spesifik ya. Tron, yang mana dia itu tidak dibangun decentralized application yang memadai, hanya dibuat ya untuk kirim-kirim USDT. Dengan adanya Plasma ya, ini akan menjadi pesaing utama ya. Dan kemarin ya kita bahas ke dalam ya tentang valuasi Plasma ya, ini data dari Delphi Digital. Kalau dia bear case ya, itu dia hanya akan ambil ya pangsa pasar ya dari USDT transfer itu 3%. Base case 10%, bull 15%. Karena data menunjukkan selama 5 tahun terakhir, jumlah yang dibayarkan ke centralized exchange saja ya, untuk payment USDT, untuk withdraw dan juga deposit itu sampai 300 juta US dollar ya. Itu menunjukkan angka yang luar biasa besar dan potensi yang luar biasa dari XPL ya atau Plasma. Kemarin kita juga bahas ke teman-teman di dalam ya. Waktu dia harganya ada di 0,71 ya. Saya bilang ya kemarin XPL ya nggak kemarin ya tanggal 24 2 hari yang lalu ya. XPL cukup menarik, akan launch sebentar lagi dan ya kalau kita lihat chartnya sekarang dia udah naik 111%. Dari yang kita sampaikan ya buat murid kita di dalam. Dari 0,7 ya naik ke 1,4 lebih ya, menunjukkan ya kenaikan lebih dari 100%. Sekarang gimana Plasma? Daily chart dia udah mengalami yang namanya breakout ya, mungkin kita lihat chart yang baru ya. Daily chart dia breakout. Momentumnya cukup kuat karena kemarin juga ternyata orang-orang yang ini cukup unik proyeknya. Orang-orang yang deposit aja hanya $1 ya ke Plasma. Itu dia dapat airdrop sekitar $9.000 ya. Jadi kalau kita bikin 111 wallet, kita dapat $1 juta ya, meskipun harus KYC juga. Ya itu menunjukkan ya dia komitmen yang oke ya terhadap komunitas. Sekarang saya masih nunggu sebenarnya ya. Kalau dia ke satu lagi, angka psikologis ya, area retracement ya di daily, ini baru saya scale in lagi ke Plasma. Tapi so far saya kemarin juga beli ya waktu launch di 0,77 ya harga saya beli. Ya sesuai dengan call yang saya kasih di dalam ya. Di dalam di 0,7 malah ya. Saya baru masuk 0,77 ya dan ya udah naik 80-an%. Tapi ini juga salah satu play yang saya bullish sampai akhir tahun ini. Jadi kalau saya dikasih diskon ke $1 ya karena sekarang juga daily chart ya cukup agak overshoot dikit ya. Ya overshoot ya. H4 dia juga osilator ya relatif bearish ya. Terus juga kayaknya 2 candle ini bakal bearish juga ya. Jadi saya nunggu ya XPL nunggu beli di $1 ya. Teman-teman bisa adjust risiko dan juga posisi sesuai dengan risk appetite, jangan pernah all in ya. Karena sekarang pun saya portofolio di kripto udah 50% cash ya yang di kriptonya ya. Saya nunggu beberapa play ya kayak kemarin Aster masuk 5%, boom ya keluar. Saya nggak masuk di hari H pas Zizi nge-call ya, pas paginya. Cuman ya masih dapat 300-400% ya. Terus juga sekarang Plasma udah naik double. Jadi saya pun sekarang mikirnya hari ke hari ya. Saya lihat monthly chartnya Bitcoin bearish ya teman-teman, harusnya mikir sekarang hari ke hari ya. Apa opportunity hari ini, apa opportunity besok, kapan keluar, itu yang paling penting.
Nah kalau teman-teman tanya ya, teknologi sendiri Plasma ini kan layer 1 ya bro ya. Layer 1 blockchain yang fokus di stablecoin payment sebenarnya. Dia mau bikin infrastruktur di USDT, makanya ada Paulo mungkin di sini. Benar. Jadi yang dia mau lakukan adalah zero fee transfer. Ini yang belum ada yang lakuin ya kayaknya. Zero fee transfer tuh belum ada karena yang paling murah kan so far ya BSC secara paling murah. BSC ya. BSC paling murah, Tron kedua, cuman ya masih ada fee. Jadi kalau bisa zero fee transfer ya teman-teman. Ini menurut gua sih salah satu teknologi yang bisa merubah dunia karena gini. Ketika lu punya wallet dan lu bisa transfer pakai networknya kalau berhasil bro. Ya. Fee-nya 0 transfer dari Indonesia ke Amerika, Amerika ke Afrika. Selesai tuh ya. Itu akan meremove banyak sih menurut gua ya. Dan wajar Tether tuh punya valuasi sampai 500 billion. Kenapa? Karena ya buat apa ada sistem tradisional lagi gitu. Ya. Itu akan bypass semua. Swift punya transfer. Banyak sekali teman-teman. Itu akan benar-benar merubah teknologi kripto. Tapi kita lihat, kita masih wait and see. Kita melihat apakah project yang berjalan sesuai. Project selalu ada plus minusnya ya. Karena kalau kita lihat ya ini alokasinya XPL 25% investor, 20%-nya tim. Ya, ini menunjukkan kalau setengah supply-nya itu juga dikontrol oleh founder. Ya. Tapi itu kan juga relatif bullish. Betul. Karena selevel Paulo ya pasti dia nggak mau asal ngedam barangnya ya. Ya. Dan kalau kita lihat top holdernya di BSC ini bro. Ini kan sebenarnya kan 80,89% kan ini kan top 10. Ya. Top 10 ya udah pasti gengnya mereka. Gitu. Udah pasti gengnya mereka. Others-nya dari 19,11% atau orang bisa sebutnya free float. Dan kita lihat ini masih sangat barangnya tipis. Jadi barangnya di corner sama mereka. Benar. Jadi kebanyakan yang punya barangnya itu adalah tim-timnya dan friends and family dari foundernya. Dan kalau misalnya di capital market, kalau gue pribadi ini sesuatu yang gue suka. Gitu. Gue suka di mana mereka punya skin in the game. Ya, dan yang ngomongin tentang Plasma ya sekalian nih. Kalau pesaingnya kita ngomong yang di BSC itu STBL ya. STBL ini ya kalau kita lihat sekarang 223 juta ya market cap, udah 50% ya token yang di unlock ya pretty good ya sebenarnya tokenomics-nya. Plus dia juga didukung ya banyak exchange besar kayaknya. Dan ini juga salah satu founder Tether juga ya, Riff Collins yang menjadi ya salah satu founder ya, di STBL. Dan ini pun juga sebenarnya chart ya H4 kita ngomong ya H4-nya. Kalau kita ngomong dia ada di 13 EMA H4. Stochastic juga kayaknya udah crossing ya, di area oversold ya. Trendline dia juga masih ada di trendline ya. Jadi STBL juga kayaknya a good buy ya short term. Kalau teman-teman mau punya exposure ya. Ya target paling gampang ya di 0,55 ya range high-nya ya. Untuk STBL. Ini dari low-nya udah naik sempat 400% ya. Sekarang naik 284%. Ini sebenarnya cuman untuk potensi trade sih ya, saya lihatnya ya STBL. Cuman nggak ngerti juga ya. Kalau dia masih 200 juta ya market cap-nya. Masih relatif oke juga ya. Kalau kita melihat ya skenario seperti ini juga bisa possible ya, naik ya, terus reject, terus ya dia shoot up lagi ya ke $1 ya. Karena still a very bullish pattern ya H4. Kita lihat ya daily-nya, nah daily relatif bearish sebenarnya. Daily bisa swap dulu ke 0,3. Jadi ya project yang cukup ya relatif diperhatikan. Karena stablecoin itu sebenarnya narasi yang saya sekarang paling bullish ya. Ini kan sekarang ada dua ya narasi yang paling bullish. Pertama adalah narasi stablecoin, yang kedua itu adalah narasi perp DEX ya. Yang mana saya ngomong perp DEX ini udah terlalu overcrowded trade. Udah ada hyper liquid, terus easy ngikut-ngikut, terus kemarin juga SBF juga kode-kode ya, dia nge-tweet GM gitu ya. Kita nggak ngerti juga, mungkin dia juga udah nyiapin perp DEX juga mungkin di balik penjara nggak ngerti. Tiba-tiba di launch ya, di sini semua bisa kejadian ya. Cuman setelah hyperliquid ya sangat fenomenal di siklus ini. Terus kemudian CZ ikut nimbrung. Saya ngomong udah sih gamenya perp DEX. Udah dalam artian udah ada yang menang. Terus udah ada yang, maksudnya kalau udah selevel yang bikin Binance itu itu udah nggak mungkin orang lain bisa compete. Jadi makanya kalau teman-teman tanya the nextnya menurut gue sih unlikely. Kenapa? Karena sudah ada satu clear winner dari satu. Yang revenue itu lebih besar dibanding USDT. Sempat 9 juta satu hari revenue-nya.
Jadi Aster. udah ada yang besar sekali ya, dan unlikely untuk ada Yang competition. lagi gitu ya. Betul. Nah ini kita akan bahas ini ada Ahmad Fauzi nih, request Sui ya. Sui itu kan salah satu koin yang layer 1 yang lumayan fenomenal ya. Kenapa? Karena tim yang bikin Evan Cheng dan teman-temannya itu bekas Meta bro. Jadi mereka itu yang bikin blockchainnya Meta. Mereka yang bikin blockchainnya Meta dan yang bikin native programmingnya Meta. Jadi Meta tuh develop programming language sendiri namanya Move. Ya. Nah Move ini adalah yang dipakai sekarang sama Mr. Labs-nya Sui untuk develop. Jadi dia bikin entirely new programming language untuk merevolusi Web3. Nah tanggapan lu bagaimana Sui ini? Sui ini juga project yang mana masuk ya listnya FTX ya. Ya. Listnya maksudnya yang SBF. Pernah invest? Ya. Sama skenarionya seperti minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita bahas dulu ya. Ada potensi dia turun ke 3,2 dulu, baru dia mengalami kenaikan. Karena dia berpotensi ya bikin yang namanya potensi ya another higher low. Ya, dia retest juga area sini ya sebelum ada potensi kenaikan. Ya. Harusnya ya spot bisa bouncing ya harusnya. Cuman balik lagi, pattern seperti ini ya biasanya nggak works sebegitu oke ya. Biasanya dia selalu swap dulu ya area horizontal ya, yang mana ada di sekitar ya, 2,5 ya. Cuman kalau Bitcoin bouncing dari sini ya, Sui ini bisanya bouncing dari sini. Ini long term bullish pattern sebenarnya ya. Untuk Sui ya seperti ini, baru dia breakout ya. Targetnya ya bisa ke 5 ya, yang paling dekat range high-nya. Iya. Dia juga banyak ya develop storage and data platform juga namanya Walrus, dan ya salah satu blockchain yang paling cepat TPS-nya ya. Jadi banyak yang bilang ini adalah the next Solana. Jadi orang-orang yang ketinggalan Solana tuh banyak yang riding sekarang di Sui, dan menurut kita ini gue udah bahas bro di video 2024 ya kalau nggak salah. Ya. Gue bikin 3 investasi kripto untuk pemula. Kalian teman-teman bisa cek, itu ada 3 koin yang gue bahas di sana. Salah satunya adalah Sui. Tapi dari $1 teman-teman, ingat $1 gitu. Ya. Dan sekarang udah di 3, berapa tadi? Sekarang ada di 3,15. Ada di 3,15 gitu. Dan kita akan coba ya lihat beberapa yang besar-besar yang lain. Ya contohnya seperti XRP bro. Ini kan banyak request nih. Komunitinya gede nih. Benar ya. Kita pernah ya waktu itu ya kita call XRP ya buat teman-teman ya di dalam, makanya di live juga ya waktu $2 ya. Terus udah hit target ya. Sebenarnya targetnya cuma di 3 ya waktu itu. Ya. Sekarang XRP gimana ya? Kalau kita ngomong ini juga potensi continuation ya, potensi pattern yang bisa berulang ya. Ini adalah wedge, oke lah gini. Nah, ini juga adalah wedge ya. Dan pattern yang harus teman-teman perhatikan, dia itu selalu respect ya area 13 EMA di weekly ya. XRP sekarang juga ya ada di weekly ya, 13 EMA harusnya ya dia bouncing dulu ya baru seperti ini. Saya baru akan beli on breakout. Karena kalau enggak ya, kita ngomong sekarang pun ya XRP pun juga masih bisa nosedive lagi lebih dalam ya, bisa balik lagi ke range di 2 kalau teman-teman enggak hati-hati ya dengan pembelian ini ya. Karena horizontal support ya lebih matters daripada dynamic support ya pakai EMA. Jadi saya akan beli ya ketika ada breakout ya di area 3. Kalau enggak saya wait and see dulu nih karena bisa balik kedua lagi chartnya. Nah, kalau menurut lu sekarang, ini kan ada banyak tadi nanya apa namanya meta meme coin itu masih relevan gak sih bro sebetulnya? Pengu, Trump, apakah Trump kan waktu itu pernah di call sama beberapa orang ya bisa naik lagi gitu kan? Benar. Gimana menurut lu tentang Trump? Trump bahkan ETF-nya mau di-apply ya, cuman balik lagi meme coin itu sekarang masih belum ada tanda-tanda. Ya. Meme coin itu bisa segede seperti siklus ini ya karena Solana itu jadi sangat retail friendly ya. Dan sekarang ketika orang yang trading di jaringan Solana itu belum balik lagi atau trend size-nya belum aktif, itu yang lain-lain gede juga nggak catching the beats ya. Kenapa? Karena ya satu udah terlalu banyak meme coin ya. Dua juga meme coin itu kan bisa naik kan dengan playbook kayak oh ini ada KOL yang gede gitu. Ya. Sama kan Wave kan juga Ansem kan yang bikin. Betul.
wave-nya seperti itu. Trump yang bikin wave-nya Trump presiden. Akhirnya itu yang orang udah repetitif dan udah bosen. Terus kemudian keluar yang Javier Milei, Libra, ngedam, orang udah kapok. Waduh, kalau Javier Milei kacau tuh. Bener. Terus habis itu kemarin Kanye West, Yeezy, terus udah ngedam juga. Jadi orang capek. Iya. Orang udah kayak ditipu lagi deh, kayak begitu. Iya. Dan akhirnya mereka yang cukup pinter, kapitalnya dialokasikan ke tempat lain, tapi mereka yang udah rugi, kena backholding, mereka udah nggak balik lagi dan gone. Ya, jadi meme coin masih belum bullish ya, so far. Iya. Oke, teman-teman. Jadi itu aja bro ya. Ya. Untuk margin call kali ini ya full pack dengan informasi. Jadi teman-teman kalau mau dapetin informasi selanjutnya itu bisa bro ya. Benar. Ke Discord ya. Jadi di Discord coba dibuka bro. Di Discord kita itu ada edukasi gratis, ada berita setiap hari. Jadi jangan lupa ya masuk ke Discord karena kalian bisa dapetin lebih banyak ya. Di sana kalian bisa dapetin lebih banyak informasi setiap hari mengenai market yang komprehensif ya, dari edukasi, berita harian, kalian bisa dapat pengumuman juga gitu. Jadi next margin call akan kita adakan bro di Jumat lagi ya. Yes. Jumat minggu depan lagi jam 1 kita ngumpul dan belajar bareng lagi ya. Di sini gitu. Jadi kita nggak akan bosan untuk lanjut mengedukasi kalian semua. Oke. Sampai jumpa.